Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudaraku, dan khususnya para siswa SMK. Mudah-mudahan kita di dalam kondisi selalu mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, pada kali ini kita mau berbicara sedikit tentang masalah pelaksanaan pembelajaran. Dan kali ini judul yang kita ambil adalah pembelajaran new normal, menjawab tantangan abad 21. Abad yang sekarang kita jalani dan juga abad-abad yang akan datang yang akan kita tempuh. Pembelajaran normal, kita ambil istilah dari apa yang sekarang sedang banyak didengungkan, istilah new normal di masa pandemi COVID-19. Tapi kita gunakan sekarang di dalam istilah pada cara belajar kita. Cara belajar kita harus berubah dengan cara-cara yang baru, yang lebih efektif, yang memberikan kemanfaatan bagi diri kita dan bagi masyarakat serta bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, serta para siswa khususnya SMK, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap guru dan sikap para siswa di dalam menghadapi berbagai perkembangan di abad 21, di mana perkembangan teknologi, komunikasi, budaya kehidupan terjadi perubahan-perubahan, dan kita tidak boleh terdiam, terpaku dengan cara-cara lama, cara-cara hidup lama, tapi kita harus masuk ke dalam cara-cara yang baru, mengikuti cara-cara yang akan memberikan keuntungan bagi kehidupan kita. Seperti apa sebenarnya kehidupan di abad 21? Yang pertama adalah kehidupannya sangat kompetitif. Kehidupannya penuh tantangan, penuh persaingan. Siapa yang unggul, dia akan di depan. Siapa yang tertinggal, dia akan tersiak-siok di belakang. Dan di dalam kehidupan abad 21 juga butuh kecerdasan yang lebih. Cara pikir kita harus lebih mendalam, dengan cara pikir yang lebih tinggi. Keahlian kita harus kita bangun, karena kita banyak persaingan, bukan hanya antar kita, tapi terutama juga antar bangsa. Sangat rugi kita. Kita tidak mau menjadi bangsa yang tertinggal, dan kita tidak mau nantinya hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan. Kita ingin lepas, membangun diri, menjadi manusia yang berhasil di dalam kehidupan. Kecakapan hidup apa yang perlu kita bangun? Seseorang yang memasuki abad 21
dia harus memiliki kecakapan hidup atau life skill. Mari kita bahas tentang 6 life skill yang perlu kita kuasai. Kecakapan pertama yaitu kita harus siap dan berani menghadapi tantangan. Tantangan sangat banyak dan kita harus siap. Yang kedua, kita harus cakap dalam menjalin hubungan. Harus pandai mencari koneksi, mencari kawan kerja, kawan bisnis. Kita harus cakap di situ, making connection-nya. Kecakapan yang ketiga, kita harus mampu menjadi manusia yang selalu berkonsentrasi, bisa fokus, dan bisa mengkontrol diri. Tidak lepas kontrol, tetap di dalam kendali. Fokus belajar, fokus bekerja, fokus dalam pembinaan kehidupan. Yang keempat, kita harus mampu berpikir kritis. Bukan menjadi tukang kritik, tetapi berpikir kritis. Di dalam berpikir kritis, kita harus mencari tahu lebih dalam. Kita tidak puas dengan sekedar pengetahuan yang diberikan oleh orang, oleh guru. Tapi kita kritis. Mengapa? Bagaimana? Sehingga kita tahu kedalaman ilmu tadi, kegunaannya, kemanfaatannya, dan mengaplikasikannya. Kecakapan yang lain, yaitu yang kelima, cakap di dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Cakap berkomunikasi berarti kita harus pandai bicara, pandai menjalin hubungan, harus bisa santun, harus bisa berbicara yang disenangi orang, sehingga kita tampil sebagai orang yang disenangi oleh orang lain. Orang suka bergaul dengan kita, orang suka bekerja sama dengan kita. Kita harus mampu untuk berkolaborasi dengan teman, dengan rekan bisnis, sehingga kegiatan kita terdukung. Yang keenam adalah kecakapan untuk membaca situasi, membaca kebutuhan masyarakat, membaca kebutuhan orang lain, atau kita pandang dari perspektif orang lain. Apa kebutuhan mereka, sehingga kita mampu untuk tampil memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau kita bisnis kita akan berhasil. Bapak, Ibu, dan para siswa, pendidikan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun diri dalam menghadapi kehidupan di abad 21 ini? Pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mampu untuk membangun sikap religius dan membangun karakter. Membangun sikap religius berarti kita diharapkan bisa tampil menjadi manusia yang taat beragama. Berkarakter berarti sikap hidup kita itu sikap yang baik, yang menguntungkan, yang bermakna, yang bermanfaat. Apa saja nanti kita bahas lebih lanjut.
Yang kedua, pendidikan yang kita butuhkan adalah pendidikan yang mampu membangun kecerdasan dan membangun penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Buat apa kita sekolah kalau kita tidak menjadi orang cerdas, tidak punya pengetahuan yang luas? Kita bersekolah supaya kita menjadi cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan. Rugi sekian waktu bersekolah tanpa ada pengembangan kecerdasan yang berarti. Pendidikan yang dibutuhkan yang ketiga adalah pendidikan yang mampu membangun keahlian, mampu membangun kreativitas dalam bekerja. Jadi kita bersekolah, kita berlatih supaya kita ahli. Ahli harus kita raih. Kemampuan bekerja harus kita raih. Karena kita akan berkompetisi dengan banyak orang nanti di luar sana. Kita harus jadi orang ahli. Karena kita adalah orang-orang yang mengikuti pendidikan. Bapak, Ibu, dan para siswa, mari kita lihat membangun sikap religius dan karakter ini. Apa saja kira-kira? Seorang yang belajar mengikuti pendidikan agama, maka dia harus meningkatkan keimanannya, dia harus meningkatkan ketakwaannya di dalam beragama. Oleh karena itu di sekolah-sekolah diberikan pendidikan agama. Di sekolah-sekolah diadakan kewajiban-kewajiban anak untuk melakukan ibadah-ibadah. Supaya semakin tebal imannya, semakin tinggi ketakwaannya. Yang kedua, kita harus berjiwa sosial. Karena pendidikan agama, tuntunan agama adalah menjadikan manusia yang berjiwa sosial. Orang berjiwa sosial berarti dia adalah toleransinya tinggi kepada orang lain, peduli kepada orang lain, mau menolong orang lain, tidak serakah. Jadi kalau kita sudah mengikuti pendidikan, maka sikap kita, karakter kita beda dengan mereka yang tidak mau sekolah. Anak-anak sekolah setelah dia lulus, maka nampak dari sikap hidupnya. Menjadi orang yang sosial, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang toleransi, tidak egois. Dia akan sopan, santun, berbudaya. Jadi tampilannya beda harusnya. Seseorang yang berpendidikan dibanding orang yang tidak mau mengikuti pendidikan. Aneh kalau sudah mengikuti pendidikan, kok sifatnya masih kurang bagus. Tidak bisa seperti itu. Berarti pendidikan kita kurang berhasil. Pendidikan yang berhasil kalau mampu mengubah sikap-sikap hidup kita. Yang tadinya kurang sopan menjadi sopan, yang tadinya kurang santun menjadi santun. Yang tadinya kurang disiplin menjadi disiplin. Yang tadinya barangkali kurang jujur menjadi sangat jujur. Itulah bentuk hasil pendidikan bagi mereka-mereka yang memang mengikuti pendidikan. Jadi Bapak Ibu dan anak sekalian, marilah kita bangun
cara-cara mendidik yang baik, cara-cara belajar yang baik, sehingga kita benar-benar berhasil di dalam mengikuti proses pendidikan yang kita jalani. Kita lihat yang lain sekarang. Kita baca di dalam tayangan, belajar pendidikan agama, belajar sopan santun, belajar budi pekerti, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran sosial dengan saling peduli, saling toleransi, tolong menolong, saling menasihati, dan juga agar memiliki karakter yang disiplin, bersemangat selalu, jujur, bertanggung jawab. Orang kalau kurang bertanggung jawab akan susah dipercaya orang lain, susah dipercaya oleh perusahaan. Dia akan sulit nantinya di dalam hidupnya. Orang harus jujur, harus bertanggung jawab, dan juga bisa tampil santun, sopan. Dan yang penting lagi, jiwa kebangsaan jangan sampai luntur. Karena fakta dunia ini berbangsa-bangsa. Fakta bahwa di dalam kehidupan tidak selalu rukun. Maka kita perlu untuk selalu berjiwa nasional yang tinggi, supaya kita menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi adalah membangun kecerdasan serta menguasai ilmu pengetahuan. Di dalam membangun kecerdasan dengan penguasaan ilmu pengetahuan tadi, kita harus perluas dengan banyak membaca, banyak belajar, banyak bertanya. Kita bersekolah berarti semakin hari semakin pintar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Begitu ada hal yang baru, apa itu? Mengapa begitu? Bagaimana itu? Kritis. Jangan diam, jangan mentok sampai di situ. Tetapi perlu kita perdalam dengan sikap kritis kita. Harus kreatif, mencari tahu. Harus inovatif, membangun yang baru, yang lebih maju. Tidak puas dengan kondisi yang seadanya, tetapi kita butuh kemajuan. Kita butuh peningkatan teknologi untuk lebih memudahkan kehidupan dan juga menjaga kewibawaan bangsa. Dan kita harus mampu untuk memecahkan masalah, karena hidup itu pasti akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi oleh orang tua kita tidak selalu sama dengan yang akan kita hadapi. Mungkin sangat jauh berbeda masalah yang dihadapi orang tua kita dengan masalah yang akan kita hadapi nanti. Nah, kalau kita tidak mampu berpikir memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, apa jadinya? Oleh karena itu di sekolah kita dilatih, diberi soal-soal, diberi masalah-masalah untuk dijawab, yang artinya kita berlatih memecahkan persoalan-persoalan, berlatih
memecahkan masalah-masalah, sehingga kita nanti mampu menjadi manusia yang di dalam hidupnya bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Kita harus mampu berkomunikasi. Berarti semakin banyak kita menguasai bahasa akan semakin bagus. Karena di dalam kehidupan nanti sifatnya sudah mengglobal, mendunia. Orang sekarang sudah banyak berpergian, bolak-balik ke luar negeri. Dia harus mampu untuk berbahasa orang asing. Nah, untuk berkolaborasi juga perlu. Karena kita nanti untuk membangun satu instalasi saja, untuk membuat suatu benda saja, itu butuh kerjasama dengan orang lain. Satu mobil saja, komponen-komponen yang di dalamnya itu, apakah bannya, apakah mesinnya, apakah kabelnya, apakah radiatornya, itu tidak datang dari satu pabrik. Itu bisa datang dari beberapa pabrik yang berkolaborasi, sehingga terwujud satu mobil. Dan mereka produsen itu memperoleh keuntungan bersama. Dan kita pun nanti akan seperti itu. Jadi di sekolah kita diajarkan untuk bekerja sama dengan teman, untuk berdiskusi dengan teman, supaya kita terbiasa juga nanti kelak bekerja sama dengan orang lain. Mari kita baca penjelasannya di sini. Agar mampu berpikir rasional yang berlandaskan ilmiah. Jadi kalau berpikir kita jangan berpikir awang-awang. Jangan berpikir dengan cara mistis. Tapi berpikir kita adalah rasional. Masuk akal. Didasari oleh ilmu pengetahuan secara ilmiah. Itulah seorang pelajar. Jadi kalau kita bicara pengetahuan, dasarnya adalah ilmiah dan rasional. Kalau ngomong-ngomong dengan teman kita, harus rasional. Jangan yang tidak masuk akal. Berpikir kritis, banyak bertanya, mencari tahu apa, bagaimana, mengapa. Bukan suka mengkritik orang, tetapi mengkritisi pengetahuan yang kita peroleh tadi, supaya kita lebih paham tentang makna dari pengetahuan itu. Jadi kita harus berpikir mendalam, berpikir lebih tinggi, atau orang istilahnya sekarang adalah level hot. Kita harus mampu menganalisis, kita harus mampu mengevaluasi, tidak hanya menerima. Itulah yang diharapkan dari orang-orang yang akan menjalani kehidupan di masa kehidupan yang lebih maju, di abad 21 dan seterusnya. Bapak Ibu, para siswa, bagaimana dengan kegiatan membangun kreativitas, keahlian dan kreativitas? Kita harus banyak berlatih, meningkatkan penguasaan kompetensi yang memang sedang kita geluti, meningkatkan keterampilan. Nggak mampu kita akan mencapai keterampilan kalau kita tidak banyak berlatih.
Semakin tinggi frekuensi pelatihannya, maka akan cepat kita memperoleh keterampilannya. Maka di sekolah kita harus banyak berlatih. Minta kepada guru kita supaya kita mendapat kesempatan lebih di dalam berlatih. Tidak di sekolah, di rumah pun kita tingkatkan lagi keterampilan kita. Sehingga kita begitu lulus, benar-benar lulus sebagai orang yang berkemampuan. Tidak hanya terampil, tapi harus ada hasil kerjanya. Montir harus bisa memperbaiki apa yang diperbaikinya. Produsen harus bisa menghasilkan karya-karyanya. Jadi semuanya harus ada wujud yang nyata. Tidak hanya di awang-awang. Jelas kita terampil, maka kita harus ada hasil kerja kita. Selain kita juga harus bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan. Oh, sangat beruntung manusia yang mempunyai ide atau gagasan, apalagi ide dan gagasan itu nantinya bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi Bapak sekalian, mari kita bangun proses pendidikan kita supaya lebih bermutu. Kepada para siswa, mari kita bersemangat menjalani pendidikan kita sehingga kita benar-benar menjadi anak yang terdidik. Dari sikap mentalnya, dari kecerdasannya, dari keterampilannya, jelas nampak menjadi seorang yang terdidik. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Jadi kita harus menguasai kompetensi keahlian, terampil bekerja, menghasilkan karya-karya berguna, mampu beradaptasi dengan hal yang baru, kemajuan teknologi yang baru, dan budaya kerja yang baru. Cara kerja di masa sekarang berbeda dengan cara kerja masa yang lalu. Kita nggak menguasai teknologi komunikasi, tidak menguasai penggunaan media komunikasi sosial, ketinggalan juga kita. Kita harus mampu berkomunikasi tidak saja dengan orang-orang sekitar, tapi dengan orang-orang di luar sana, dengan teman-teman bisnis, dengan orang-orang asing, sehingga kita tidak seperti katak di dalam tubuh. Demikian yang harus kita capai, terutama bagi Bapak Ibu guru dan juga para siswa, supaya kita ubah, kita kurangi membuang waktu percuma, kita kurangi banyak bertawa canda, tapi yang sekarang kita tingkatkan, kita gunakan waktu untuk membangun diri, membangun keahlian, membangun sikap hidup. Semoga Anda berhasil dalam meningkatkan kualitas diri Anda dan berhasil meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Anda kelak. Juga agar bisa tampil nantinya sebagai warga bangsa yang berguna bagi bangsanya, bangsa kita, bagi masyarakat Indonesia. Demikian Bapak sekalian, salam sukses selalu. Semoga Allah
selalu memberikan rahmat, kebaikan, dan kemajuan bagi kita. Terima kasih.